Halo teman-teman, kali ini saya mau membuat pizza mini. Saya menggunakan bahan-bahan yang sangat ekonomis dan pastinya akan mudah dijumpai di warung-warung terdekat ataupun supermarket terdekat. Siapkan wadah, masukkan 180 ml susu cair. Sini saya menggunakan susu ultramilk. Masukkan 2 sendok makan gula pasir. Masukkan 1 sendok teh ragi instan, saya menggunakan Vermipan. Aduk perlahan sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, kita diamkan selama kurang lebih 10 menit sampai ragi mengembang. Setelah kurang lebih selama 10 menit, ragi sudah mengembang seperti ini. Masukkan 250 gram tepung terigu. Di sini saya menggunakan protein tinggi, cakra kembar. Aduk-aduk perlahan saja. Setelah setengah tercampur, masukkan setengah sendok teh garam dan 3 sendok makan butter cair. Aduk sampai butter menyatu dengan adonan. Jika dirasa adonan sudah tercampur rata, kita tutup adonan menggunakan plastik wrap atau serbet yang bersih. Diamkan selama kurang lebih 1 jam. Tujuannya yaitu untuk membentuk glutan-glutan yang ada dalam adonan agar lebih mudah dalam menguleni ataupun memixer. Untuk toppingnya, teman-teman bisa lihat di sini saya menggunakan sosis, keju parut, bawang bombay, dan saus tomat. Nah, ini dia setelah 1 jam diistirahatkan, adonan sudah mengembang 2 kali lipat. Mixer adonan agar adonan lebih kalis lagi. Teman-teman juga bisa menguleni menggunakan tangan. Teman-teman bisa lihat sendiri kan, setelah 1 jam diistirahatkan, adonan menjadi lebih ringan. Apabila tidak diistirahatkan, waktu pengulenan dan memixer akan membutuhkan waktu yang lama. Ini adonan saya mixer sekitar 5 menit, adonan sudah kalis elastis. Saya sudah mencuci bersih tangan saya, lalu saya olesi menggunakan minyak goreng agar adonan tidak lengket. Nah, teman-teman bisa lihat kan, ini adonannya sangat lembut walaupun hanya dimixer selama 5 menit. Rolling adonan agar mempermudah saat membagi-bagi adonan. Saya timbang adonan. Siapkan alas, teman-teman bisa menggunakan silikon mat. Di sini saya menggunakan triplek yang sudah bersih agar lebih leluasa. Saya akan bagi menjadi 2. Apabila teman-teman tidak memiliki timbangan, tidak apa-apa,
kira-kira saja. Setengah adonan saya simpan dan tutup menggunakan plastik wrap agar permukaan tidak kering. Setengah adonan lagi saya bagi-bagi untuk ukuran lebih kecil. Saya bagi adonan kecil menjadi 7 bagian. Bulatkan adonan agar permukaan lebih mulus. Untuk cara membulatkan, teman-teman bisa mengikuti cara saya. Tutup sebagian adonan agar permukaannya tidak kering. Tipiskan adonan. Di sini saya menggunakan rolling pin untuk ketipisan. Bisa disesuaikan dengan keinginan. Untuk bentuk juga bisa disesuaikan dengan keinginan. Setelah ditipiskan, simpan adonan di dalam loyang yang sudah diolesi terlebih dahulu menggunakan margarin. Lakukan hal yang sama untuk semua adonan. Jangan lupa untuk memberi jarak antar adonan. Istirahatkan adonan sekitar 30 menit. Nah, ini dia setelah 30 menit diistirahatkan, adonan sudah mengembang. Olesi menggunakan saus tomat secara merata. Saya letakkan 4 potong sosis. Bawang bombay dan keju parut. Panaskan terlebih dahulu oven agar saat dimasukkan suhu sudah panas. Apabila teman-teman mempunyai parsley bubuk ataupun oregano bubuk, bisa teman-teman gunakan ya agar tampilannya lebih menarik. Oven di suhu 180 derajat selama kurang lebih 20 menit. Disesuaikan ya dengan kondisi oven masing-masing. Nah, ini dia penampakan setelah di oven. Ini cocok ya untuk ide usaha karena bahan-bahannya sangat ekonomis dan mudah didapatkan. Rasanya juga enak. Silahkan teman-teman coba ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun saat proses pembuatan. Terima kasih.